Siapa sih yang gak kenal Leonardo DiCaprio? Nama yang satu ini udah jadi bagian dari sejarah Hollywood. Dikenal bukan cuma karena wajah tampannya, tapi juga karena kualitas aktingnya yang luar biasa. You will? Tapi kalau kita mundur ke belakang, ke masa-masa awal karirnya, perjalanan Leonardo DiCaprio nggak seindah atau semulus yang mungkin banyak orang bayangkan. Awalnya, dia cuma dikenal sebagai idola remaja, bintang muda yang sering muncul di TV dan film-film kecil. Dikenal karena wajahnya yang manis dan pesonanya yang gampang menarik perhatian. Banyak yang menganggap Leonardo waktu itu cuma sekedar anak ganteng baru di industri, belum dipandang sebagai aktor serius yang benar-benar bisa berakting dalam peran-peran berat. He had to leave the house. Tapi Leonardo sendiri tahu kalau dia mau bertahan lama di dunia yang keras kayak Hollywood, dia harus lebih dari itu. Dia harus membuktikan bahwa dia punya sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekedar tampang. Seiring waktu, Leonardo mulai memilih jalan yang gak semua aktor muda berani ambil. Dia mulai pilih-pilih proyek, bahkan berani nolak peran-peran besar yang bisa aja langsung ngasih dia popularitas instan dan bayaran fantastis. Tapi buat Leonardo, tujuan jangka panjang lebih penting daripada hasil cepat. Dia nggak mau karirnya cuma bertahan 1 atau 2 tahun terus hilang di telan waktu. Dia mau diingat, dihormati, dan dihargai sebagai aktor sejati. Here I come. Oh, here I come. Oh. Salah satu titik awal penting dalam perjalanan itu adalah saat dia main di film This Boy's Life. Don't worry, I'm gone. Just give me my paper money. That money is gone with the wind. Di mana dia bisa benar-benar menunjukkan kemampuan aktingnya di samping aktor legendaris Robert De Niro. Peran itu membuktikan bahwa Leonardo bukan sekedar wajah tampan, tapi juga punya bakat besar yang patut diperhitungkan. Gak lama setelah itu, dia makin memperkuat posisinya lewat film What's Eating Gilbert Grape. You're hiding, huh? I know that. Di film ini, Leonardo tampil total sebagai remaja dengan keterbatasan mental. Peran yang sangat menantang dan beresiko buat seorang aktor muda. Tapi hasilnya luar biasa. Dia nggak cuma dapat pujian kritis, tapi juga berhasil masuk nominasi Oscar dan Golden Globe di usia yang masih sangat muda. How are you? That's the question. I'm a little nervous. Yeah. I'd say that. Yeah. What are you nervous about? Nervous about what'll happen, or nervous about what you'll say if you win? Oh God, so many things. You know, I could trip right now. I could do so many things which make me look like an idiot in front of what did they say? 1 billion people are gonna watch this? Ini jadi bukti nyata bahwa Leonardo punya sesuatu yang berbeda, sesuatu yang bisa bikin dia bertahan lebih lama daripada sekadar tren sesaat. Tapi perjalanan karirnya nggak berhenti sampai di situ. Setelah sukses besar lewat Titanic, film yang meledakkan namanya ke seluruh dunia, Leonardo justru menghadapi tantangan baru. Dia sekarang dikenal sebagai superstar global, tapi ironisnya justru ketenaran itu membuat banyak orang meragukan kualitas aktingnya. Banyak yang mulai melihat dia hanya sebagai aktor ganteng untuk film-film romantis, dan ini jelas bukan jalan yang Leonardo mau tempuh. Di saat banyak aktor mungkin memilih menikmati ketenaran besar itu, Leonardo justru berpikir lebih panjang. Dia nggak mau terjebak dalam bayang-bayang Titanic seumur hidupnya. Dia mulai mencari proyek-proyek yang lebih berani, lebih beresiko, proyek yang mungkin nggak langsung disukai banyak orang, tapi bisa membuktikan kemampuannya sebagai aktor. Salah satu contohnya adalah ketika dia memilih bermain di The Beach. I'm American. So let's go. Film ini sebenarnya sukses besar di box office, tapi banyak dapat kritik tajam dari para reviewer. Ini momen penting karena Leonardo sadar bahwa kalau dia mau mengubah arah karirnya, dia harus lebih hati-hati dalam memilih proyek selanjutnya. Dan disinilah mulai terlihat perubahan besar dalam perjalanan karirnya. Tahun 2002, Leonardo ambil keputusan penting dalam bermain di 2 film yang sekarang dianggap sebagai karya klasik, Gangs of New York dan Catch Me If You Can. Khusus di Gangs of New York, Leonardo bekerja sama dengan sutradara legendaris Martin Scorsese. Kolaborasi yang kemudian lanjut dengan menghasilkan banyak film besar lainnya. Waktu itu, keputusannya untuk beradu akting dengan Daniel Day-Lewis yang merupakan salah satu aktor terbaik sepanjang masa adalah langkah berani. In honor of Priest Vallon.
Karena dia tahu kalau mau dianggap serius, dia harus berani menghadapi aktor-aktor hebat dan membuktikan dirinya di level itu. Proses syuting Gangs of New York sendiri penuh tantangan, banyak konflik di belakang layar, dan banyak tekanan di lokasi. Tapi semua itu sebanding karena film ini berhasil besar dapat 10 nominasi Oscar dan membuka jalan bagi Leonardo untuk akhirnya benar-benar diakui sebagai aktor serius. Sejak saat itu, Leonardo nggak pernah lagi dipandang sebelah mata. We were talking about who was going to play this incredible role of Bill the Butcher. A few names came up and somebody said, it may have been Marty who said, what about Daniel? And people immediately said, well, he's retired. He's a cobbler. He's making shoes in Italy. It was actually my job to go speak with him. Dia terus membangun reputasinya lewat pilihan-pilihan film yang penuh perhitungan dan kerjasama dengan sutradara kelas dunia kayak Martin Scorsese, Christopher Nolan, Quentin Tarantino, dan Alejandro Gonzalez. Perlahan tapi pasti, Leonardo DiCaprio mengubah persepsi Hollywood terhadap dirinya. Dari anak muda yang dulu dianggap cuma bermodal tampang, jadi aktor top yang setiap penampilannya selalu ditunggu-tunggu dan setiap proyek yang dia pilih selalu punya kualitas yang tinggi. Karirnya adalah contoh nyata bahwa di dunia hiburan yang serba cepat ini, ketekunan, visi jangka panjang, dan keberanian untuk ambil resiko bisa membawa seseorang mencapai puncak tanpa kehilangan integritas. Tapi, kalau kita ngelihat lebih dalam, perjalanan Leonardo DiCaprio sebenarnya jauh dari kata mudah. Di balik semua deretan film keren yang kita tahu, di balik piala Oscar dan status sebagai salah satu aktor paling dihormati di dunia, ada banyak momen kritis yang penuh dengan tekanan dan keputusan berat. Banyak orang cuma ngelihat hasil akhirnya aja. Wah, Leonardo DiCaprio aktor hebat, hidupnya enak. Tapi mereka nggak benar-benar paham betapa beratnya perjuangan yang harus dilalui buat sampai di titik itu. Seperti yang saya bilang tadi, terutama setelah Titanic yang suksesnya gila-gilaan sampai nggak masuk akal, DiCaprio sebenarnya ada di satu titik yang super bahaya buat masa depannya. He's like Leonardo DiCaprio in Titanic. Bayangin aja, dia waktu itu masih berusia di awal 20-an, tiba-tiba jadi fenomena global. Semua orang ngejar-ngejar dia, majalah, TV, brand, sutradara, semua berlomba-lomba nawarin proyek. Tapi ya bisa ditebak, film romantis, film remaja, film yang cuman manfaatin popularitas mukanya. Tapi disitulah bedanya Leonardo sama banyak aktor lain yang karirnya cuma bersinar sebentar. Dia sadar kalau dia mau bertahan lama di industri yang keras ini, dia harus ambil keputusan sulit. Dia harus berani keluar dari zona nyaman, dan di momen itulah dia mulai nunjukin mentalitas seorang aktor sejati. I didn't even understand what a hit was. You know, that movie came out and people were like, this movie's doing amazingly well. I'm like, oh great, good, that's great. And like, no, you don't understand. It's gonna be, you know, the highest grossing film of all time. I'm like, oh great, so that's good, that's all cool. But what it really did was it gave me an opportunity from that point on to, you know, choose the roles that I wanted to do. Yang lebih gila lagi, Leonardo nggak pernah puas. Dia terus nyari tantangan baru. Misalnya di The Revenant, dia rela syuting di suhu ekstrim, makan hati binatang beneran, dan jalan di lumpur beku buat ngasih penampilan yang autentik. I'd probably never do the bison liver thing again. In all fairness, you know, they gave me this gelatinous pancake that I was supposed to be eating, and I worked with a Native American actor named Arthur. I was watching him, I was like, why does that look so much more real? And why is there stuff streaming down? He's like, oh, I've been eating this all day long. I'm like, you've been eating raw bison meat all day long? He's like, yeah, my culture, we do this. And I was like, well, then I gotta give this a stab too. Bukan karena dia pengen esensi ya, tapi karena dia pengen jujur sama karakter yang dia mainin. Dia ingin penonton ngerasain penderitaan Hugh Glass seperti dia sendiri ngerasainnya. Itu level dedikasi yang jarang banget ada di Hollywood. Evolusi gaya aktingnya juga kelihatan dari cara dia mengelola emosi. Kalau dulu, waktu masih muda, dia banyak mainin emosi yang meledak-ledak, marah, sedih, frustasi. Tapi makin kesini Leonardo makin halus. Fuck you, April! Ada adegan-adegan di film-film barunya yang tanpa banyak dialog, tanpa teriak-teriak, tapi bisa langsung ngerti rasa sakit atau kebimbangannya cuma dari tatapan mata.
Dan kalau kita tanya, kenapa Leonardo DiCaprio bisa bertahan sampai sekarang? Jawabannya sederhana, konsisten dan rasa lapar buat terus berkembang. Di saat banyak aktor lain mulai santai setelah sukses besar, DiCaprio justru kayak nggak pernah puas. Dia terus nuntut dirinya buat ambil proyek yang punya makna, kerjasama sutradara-sutradara terbaik, dan milih cerita-cerita yang berani. That thirst or that hunger for wanting to give one great performance that I'm truly satisfied with, or be in one movie that I said, I love this film, is something that I don't know will ever be quenched. I don't know. And I think that's a good thing because it keeps pushing you, you know. You're constantly dissatisfied, in other words. Dia nggak pernah berpikir kalau acting itu cuma sebagai pekerjaan, tapi sebenarnya sebagai seni yang harus diasah. Selain itu, dia juga paham banget soal membangun reputasi jangka panjang. Leonardo nggak pernah mau asal tampil di mana-mana, jadi dia selektif banget. Sampai-sampai dalam 1 dekade dia cuma main di beberapa film aja. Tapi tentunya semuanya berkualitas tinggi. Dan ini sebenarnya yang paling penting. Leonardo DiCaprio cinta banget sama dunia film, bukan cuma actingnya, tapi juga keseluruhan proses bercerita di layar lebar. Itulah yang bikin dia bertahan, bukan popularitas, bukan piala, tapi rasa cinta sama seni nggak pernah padam. Semua perjuangan, resiko, evolusi gaya akting yang dia lewati ngebentuk dia jadi salah satu aktor paling dihormati di dunia.